Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini kita akan laksanakan pembelajaran online yaitu tematik, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Halaman 111 sampai 113. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai cara merawat tumbuhan dan menanam tumbuhan melalui kegiatan praktikum, yaitu kemarin kita menanam kacang hijau, biji kacang hijau, dan biji kacang tanah menggunakan media air dan kapas, yang hasilnya berupa kecambah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar merawat dan menanam tumbuhan lain menggunakan media selain air dan kapas. Silakan diperhatikan karena Ibu akan menjelaskan. Silakan dibuka bukunya halaman 111 terlebih dahulu. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan, sekolah, atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Nah, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit, seperti influenza pada bayi, kemudian masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Yang kedua, kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kemudian yang ketiga ada jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh.
Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Ibu telah membacakan teks informasi mengenai tanaman obat. Nah, yang perlu kalian ketahui, tanaman obat adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Contoh-contoh tanaman obat ialah kencur, kunyit, jahe, temulawak. Kemudian apalagi yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Agar lebih mudah, kalian pernah minum jamu? Nah, minum jamu itu atau minuman jamu itu berasal dari tanaman-tanaman obat. Ada yang dari temulawak, ada yang dari kunyit. Kalau kunyit, jamunya kunyit asam. Kemudian jahe, yaitu disebut dengan wedang jahe biasanya. Kemudian kencur, contohnya minuman jamu beras kencur. Nah, semua itu, minuman jamu itu berasal dari tanaman obat. Nah, sekarang silahkan kalian baca kembali teks informasinya. Kemudian, silahkan kalian kerjakan pada halaman 113. Nah, yang pertama, tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Nah, pada bacaan mengenai kencur, kunyit, dan jahe, informasi apa yang bisa kalian dapat? Atau gagasan utama apa yang bisa kalian dapatkan? Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Nah, kalau kalian punya lahan kosong, apa yang akan kalian lakukan? Contohnya tadi seperti Siti dan Ibu Siti. Mereka punya lahan kosong, mereka menanami kembali dengan menggunakan tanaman obat. Kalau anak-anak ibu punya lahan kosong, apa yang akan kalian lakukan? Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, kira-kira dari informasi bacaan tadi, hal baik apa yang bisa kamu terapkan? Pertama, kalian telah membaca informasinya. Kira-kira hal baik apa yang bisa kalian tangkap? Contohnya apa? Menanam. Nah, menanam bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Jika bisa, silahkan kalian jelaskan kenapa menanam atau hal lain yang kalian dapatkan dari teks informasi tersebut bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silahkan dijelaskan dengan runtut, baik, dan jelas. Menjawabnya jangan singkat-singkat ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti hari Kamis kita akan bahas dan presentasi bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.